Baik, terima kasih Budiman Azra, Ita Husni, kemudian Lilis Indarti, dan tadi dari Jawa Tengah Teguh Hartono. Ya. Dan saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan masalah konservasi satwa di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan semua pihak menjadikan program pelestarian akan dapat optimal. Semua pihak termasuk masyarakat diharapkan mempunyai kepedulian terhadap masalah konservasi demi lestarinya satwa dan lingkungan. Konservasi satwa di Indonesia telah dibangun Rumah Sakit Gajah di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Pembangunan rumah sakit ini merupakan kolaborasi 3 pihak, yakni Lembaga Konservasi di Luar Habitat Taman Safari Indonesia TSI Bogor, Kebun Binatang Australia, dan Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyebut Taman Nasional Waikambas sebagai aset luar biasa Kabupaten Lampung Timur, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat mesti ikut mendukung program-program konservasi tersebut. Keberadaan Rumah Sakit Gajah itu nantinya selain untuk konservasi dan penelitian dengan fokus gajah, juga bisa dimanfaatkan bagi satwa lainnya. Rumah Sakit Gajah ini dapat difungsikan bagi spesies satwa lainnya, sehingga akan sangat membantu dalam penguatan unit pengelolaan dan upaya penyelamatan bagi satwa-satwa yang memerlukan penanganan atau perawatan kesehatan. Gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan badak Sumatera, serta satwa lainnya yang khas juga bisa dirujuk di sini jika mengalami masalah. Ada rumah sakit ini, kalau sakit bisa diobati, bisa diperiksa. Tujuan semua itu untuk melestarikan, gitu, agar populasinya tetap. Kawasan hutan tidak boleh dimiliki. Kawasan hutan itu adalah milik negara, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dimiliki. Nah, kalau kawasan hutan itu dia hanya untuk tanaman-tanaman jenis pepohonan, pohon durian, pohon karet, pohon damar, dan lain sebagainya, petai dan sebagainya, ya. Tidak boleh untuk tempat tinggal. Kenapa? Kawasan hutan itu untuk menjamin ekosistem, ya kan, untuk menjamin tersedianya air bersih. Kalau kawasan hutannya habis, apa yang terjadi? Tanahnya gersang, airnya kering, pada waktu hujan bisa banjir. Jadi merugikan banyak orang. Inilah yang harus kita jaga. Kemudian, nah nanti kita berharap masyarakat di sekitar situ juga bisa kerjasama, hasil-hasilnya bisa ditampung oleh balai sini dan juga Taman Safari. Tetapi tidak semua juga menggantungkan kepada sini. Justru kita harapkan partisipasi masyarakat sekitar untuk mendukung ini. Ini kan bukan untuk Menteri Kehutanan, untuk gajah-gajah ini loh. Gajah ini milik siapa? Ya milik semua orang yang ada di sini. Milik kita, milik masyarakat Lampung Timur, milik masyarakat Indonesia, milik dunia, gitu. Bukan nanti, ini musuh saya karena ini miliknya Menteri Kehutanan. Bukan milik balai. Balai ini menjaga, membantu menjaga, mengawasi, merawat milik orangnya Lampung Timur. Sementara itu, Direktur Lembaga Konservasi Ex Situ Taman Safari Indonesia Bogor, Tommy Sumampau, menyatakan dibangunnya sarana konservasi gajah pertama di Asia ini diharapkan akan menjadi pusat konservasi gajah terbesar di dunia. Fasilitas listrik disiapkan sebagai pendukung pembangunan rumah sakit bagi gajah. Rumah sakit gajah dibangun di atas lahan seluas 600 meter persegi, terdiri atas 3 lantai dan 4 ruang utama. Lantai pertama berupa pusat pemeriksaan hewan, kemudian lantai 2 akan dijadikan laboratorium, dan lantai 3 ruang dokter. Kalau ada gajah yang luka, gajah yang sakit, bisa dibawa di sini, dirawat inap di sini. Kami juga mengimbau masyarakat, para sektor usaha masyarakat, perkebunan atau apa-apa saja, mari sama-sama kita membangun menjadi realitas ini PKG terbesar di dunia itu. Itu yang kita harapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah melakukan upaya konservasi in situ melalui pembinaan populasi dan habitat, serta berbagai kegiatan yang mengarah pada terjaminnya keamanan populasi gajah Sumatera dan habitat alam secara jangka panjang. Diharapkan pengelolaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi oleh semua stakeholder atau pemangku kepentingan ikut berpartisipasi dalam mengelola kawasan. Kalau Taman Nasional nggak boleh, ini buat gajah, ya. Ini nggak boleh, gajah itu nggak bisa campur sama kita. Kalau habitat gajah diganggu, gajahnya bisa punah atau ngamuk. Jadi Taman Nasional ini, saya minta pengertian masyarakat Lampung Timur
sudahlah ini habitat gajah, jangan kita ganggu, kita bantu. Ini kebanggaan masyarakat Lampung Timur, milik Anda, milik saudara semuanya. Tolong kerjasamanya dan dijaga. Insya Allah nanti Taman Nasional Waikambas ini akan memberikan manfaat. Tadi Pak Tony Semampau, pimpinan Taman Safari, masyarakat sekitar bisa menanam rumput gajah. Rumput gajah dibeli oleh Taman Nasional Waikambas dan Taman Safari yang ada di Bogor. Artinya masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Ya, juga tentu nanti kalau ini berkembang bagus, wisatawan masuk ya, bisa jadi guide, ekonomi tumbuh, banyak sekali manfaatnya. Gitu. Tapi kalau diambil satu orang, dua orang yang senang, tapi keseluruhan merugikan. Seorang pawang gajah, Catur, menuturkan gajah-gajah di Taman Nasional Waikambas masih memerlukan dokter agar satwa ini tidak mudah terkena penyakit. Sampai saat ini kesehatan gajah masih ditangani oleh pawang saja. Dari 65 ekor itu kita hanya mempunyai 1 dokter hewan dan 1 paramedis. Mungkin kalau kita udah ada rumah sakit hewan yang udah memadai, mungkin dari tenaga kesehatannya bisa ditambah, demikian kan, itu harapan kita. Ya karena bantuan dari para pawang juga dia udah berpengalaman, ada puluhan tahun, jadi dia gajah saya ini kurang sehat, dokternya tinggal ngasih dosis obat apa yang emang dia sakit gitu aja. Kalau pawang kan nggak tahu dosisnya apa, dosisnya berapa gitu kan, nggak tahu. Iya, itu kan hanya si pawang aja atau mahot yang menyampaikan gajah saya kurang sehat. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memberikan perhatian serius dalam pengelolaan hutan dan habitat satwanya, yaitu dengan membangun rumah sakit gajah. Apresiasi tinggi diberikan kepada Kebun Binatang Australia, Taman Safari, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Berdirinya rumah sakit gajah di Taman Nasional Waikambas ini diharapkan dapat memberikan nilai ekonomis khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan Waikambas.